Oke, should we start now? Kita mulai sekarang saja ya. Sudah jam 3.03, sedikit lewat dari waktu yang kita janjikan. Selamat sore dan selamat datang di Brankas Webinar Series Indonesia's Road to Open Banking, Opportunities and of course Challenge. Kita amati bersama bahwa Open Banking mulai gain momentum ya di Indonesia ini. Industri mulai bergeliat dan mencoba beradaptasi dengan segala macam teknologi yang mungkin belum tentu semua itu sudah familiar teknologinya itu sendiri. Belum lagi regulasi baru, belum lagi regulasi yang sedang ditata. Tambahan lagi, komersial model yang baru yang semakin inovatif. Terus ada satu hal lagi yang tidak bisa kita ingkari, pendatang baru. Kalau saya lebih suka melihatnya sebagai apa? Penantang baru yang menggoyang dunia finansial industri dengan beragam terobosan yang sebelumnya mungkin tidak pernah terfikirkan bahwa akan bisa seperti ini. Tentu saja dengan memanfaatkan teknologi luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai open banking, terutama di Indonesia, apa saja opportunity-nya, apa saja challenge-nya, dan yang tidak kalah penting adalah yang rasanya bermanfaat untuk semua adalah bagaimana kolaborasi yang bisa dilakukan bersama-sama di semua pihak, stakeholders yang terkait. Oke, nama saya Katarina Hadining Tias, saya General Manager Brankas Indonesia, dan selama 1 jam ke depan saya akan memandu diskusi ini ya untuk hari ini. Hari ini Brankas akan sharing mengenai point of view Brankas, melihat open banking ini seperti apa, use case-nya seperti apa, ditinjau dari perbankan dan juga fintech company. Dan kemudian untuk melengkapi sudut pandang kami yang mungkin masih sangat kecil ini, akan ada sesi diskusi panel yang tentu saja sudah ditunggu dengan 2 narasumber yang luar biasa. Dan kami Brankas selalu adil dan selalu pengennya semuanya terbuka lebar ya. Jadi kami bawa narasumber yang hebat dari perbankan dan juga dari fintech, dari BNI dan dari Coinworks. Boleh ya saya sapa dulu para narasumber kami. Pak YB Haryantono, Direktur Teknologi Informasi dan Operasi Bank Negara Indonesia (BNI). Pengalamannya di dunia perbankan nggak usah ditanya lagi, banyak banget. Jadi Pak, harapan kami tinggi banget loh ya Pak untuk belajar banyak dari Bapak di sesi sore ini. Selamat sore Pak YB. Selamat sore Bu Rina, selamat sore para pemirsa semua di Zoom. Terima kasih Pak, akhirnya bisa join ya Pak ya. Sempat ada drama-drama sedikit sampai tadi siang bikin jantung saya hampir aja copot. Tapi untung, makasih banyak Pak, makasih. Saya juga mau menyapa Pak Benedikto Haryono, CEO dan co-founders Coinworks. Siapa sih yang nggak kenal Coinworks? Ayo ngacung, nggak bisa ya, virtual ya. Diawali sebagai peer-to-peer lending, dan saat ini sudah berkembang menjadi super financial app dengan lebih dari 300.000 pengguna aktif. Ya Pak Ben ya, saya tadi baca di website. Betul Pak Ben? Dan yang jelas, yang apa ya, sisi mulianya tuh ada untuk Indonesia, karena salah satu misinya adalah, mungkin bukan misi ya, tapi tujuannya adalah untuk financial inclusion. Seperti kita semua tahu, Indonesia penduduknya berapa? 270-80 juta, tapi dari sekian banyak itu juga masih banyak sekali yang unbanked. Nah, dengan adanya perusahaan inovatif semacam Coinworks ini, dengan segala terobosannya memanfaatkan teknologi, diharapkan akan lebih banyak penduduk Indonesia yang terhubung atau punya akses terhadap produk-produk financial atau financial services dengan cara yang mudah dan murah tentu saja. Betul ya, seperti itu ya. Selamat sore Pak Ben. Sore. Terima kasih banyak Pak Ben waktunya ya Pak ya. Terima kasih banyak. Nanti kita akan ngobrol banyak ya. Oke. Untuk catatan bagi seluruh tamu virtual kami yang tidak kelihatan ya. Q&A akan ada di akhir sesi. Namun anytime pengen bertanya silahkan ketik di Q&A box-nya. Nanti kita akan jawab di akhir sesi pada saat sesi tanya jawab di ujung sesi. Oke, kita akan segera mulai webinar kita kali ini dan saya punya tamu special guest yaitu dari AFIN, Asian Financial Innovation, yang akan sharing terkait dengan
funding yang available untuk mensupport startups. Menarik sekali ya. Jadi for this, I would like to invite Manish Diwan, Managing Director of ASEAN Financial Innovation. Time is yours, Manish. Thank you so much, Katrina. Hello, everyone. Thanks for having us here. A quick round for what we do at Apex, who we are, and how we are supporting the fintech community across ASEAN and globally as well. Jean, can you move on to the next slide, please? So Apex is the platform that we run, API Exchange. We are world's first cross-border open architecture platform for discovery, experimentation, and digital collaboration between financial institutions and fintechs. AFIN, the holding company, is a not-for-profit entity formed by Monetary Authority of Singapore, International Finance Corporation, IFC, a member of World Bank Group, and ASEAN Bankers Association. It's a public good platform with the objective of supporting and promoting financial innovation across the world. And besides the three founding members, we also count AMTD Foundation Hong Kong and MasterCard as our corporate board members. And we also have a Strategic Advisory Council, which is represented by Singapore FinTech Association, AMTD, Brancas, Bank of New York Mellon, MasterCard, Experian, and Amazon Web Services. And our consortium partners include Virtusa, Percipient, Fedor, and Deloitte. Apex essentially is a public sandbox, and we have built the whole ecosystem around this sandbox, which is a global fintech marketplace, a data layer, because we understand getting data for fintechs to work on problem statements by financial institution is a tricky part. So we have close to 3 million rows of banking grade data on which fintechs can come and do their experiments with the financial institutions. We also have a solutions catalog for fintechs to come and showcase their solutions for financial institutions to come and discover. We also run a very vibrant, nearly 2,000 members on the global community of Apex and non-Apex users. And all this put together, we have been able to create the world's first open innovation platform on cloud, which takes care of all your infrastructure need, which takes care of all your data needs, and which takes care of all your discovery of fintechs and APIs. And you can use fintech, you can use Apex in multiple ways, which could be either for your business development, for hackathons. We run one of the world's largest hackathon is currently on the Apex platform, which is the G20 Tech Sprint with Bank of International Settlement Innovation Hub, Singapore. We have close to about 130 participants fighting it out for 3 problem statements, which have been listed by 3 very large central banks, Bank of England, Bank of Japan, and Ministry of Finance India. And we also are running a UNCDF Financial Health Challenge, plus the MAS Mass Accelerator, which is perhaps the biggest prize money on the hackathon circuit in the world, $1.75 million in prize money. All that is happening on Apex. Next slide, please. Can we move to the next slide? So like I was stating, you know, besides running all this fantastic platform, we also keep true to our not-for-profit vision. And that's why we have worked with our partners, our board members and associations to create these 2 very, very special programs. The Apex Care program, which is meant for Singapore-based fintech. If you have a fintech which is registered in Singapore, you could apply for it. Or if you are any ASEAN-based fintech, can apply for the MAS SFA for the Solidarity Investment Scheme, which has been provided by our board members, AMTD Foundation Hong Kong. It's a $50 million fund that has been created. Now, besides all this, whenever a fintech comes on board on the Apex platform, they get to have AWS crowd credits anywhere between $5,000 US to up to $25,000 US. Plus, they also get discounted co-working space from our partners. We also provide for Google Cloud credits as well. So it's a beautiful win-win
situation for the fintech community. You get to have participation in a global platform, be discoverable by financial institutions across South Asia, and also get cloud credits free of cost. So it's a great platform. I encourage all of you to visit us at www.apexplatform.com. It is there for public good. It is not for profit entity. It is there for creating collaboration in the ecosystem. And I look forward to having you there on the platform. That would be all from my side. Thank you so much. Bu Rina masih mute tuh. You're still on mute, Bu Rina. Yeah. Sorry. Yeah, thank you, Manish. Thank you very much. It's very interesting, and I believe now in your inbox, messages already like loaded with a lot of requests from startup here. Hopefully, much more startup Indonesia can have your support from Alvin. Thank you very much. Thank you. Ya, oke, baik. Setelah tadi kita dengarkan dari Apix yang banyak kesempatan ya, terutama buat teman-teman startup, nanti bisa coba untuk hubungin di tadi www.apexplatform.com ya. Di sana banyak sekali support yang disediakan oleh Apix. Oke, nah kita akan mulai masuk ke materi utama kita ya hari ini. Dan kita, seperti tadi saya sampaikan di depan, kita mulai dengan pihak kami dari Brankas yang akan diwakili oleh Iksan Dana, Business Development Manager dari Brankas, yang akan mencoba secara singkat memberikan paparan ya terkait dengan open banking, use case-nya seperti apa yang kita lihat di market, baik di sini maupun mungkin ada kiblat ke Eropa atau Amerika, dan kemudian tentu saja terobosannya apa saja. Silahkan Iksan. Oke, terima kasih Mbak Rina dan terima kasih Pak Yebe dan Pak Ben dan juga seluruh peserta hari ini untuk webinar. Jadi mungkin saya singkat saja sebenarnya untuk lebih ke overview gitu ya. Open banking itu seperti apa sih yang kita tahu dan trennya seperti apa untuk mungkin menjadi fondasi dari diskusi hari ini. Next. Oke, jadi mungkin di sini open banking itu memang didasarkan oleh dua hal gitu ya. Yang pertama adalah customers owning their data, dan nomor dua adalah customer can access and interact with their account beyond bank own channels. Jadi artinya di sini adalah memang terkait data portability ya. Jadi open banking itu adalah sebuah ekosistem yang sebenarnya mengenable customer dapat memindahkan datanya yang sebenarnya dia adalah pemiliknya dari mana-mana, misalkan dari banknya ke kemudian juga ke third party. Nah, next. Oke, jadi sebelumnya yang kita tahu kalau misalkan customer gitu mau mengakses datanya dia gitu ya, atau melakukan transaksi itu terbatas pada channel-channel yang memang sudah disediakan oleh bank gitu ya. Mungkin seperti mobile banking atau internet banking. Nah, setelah adanya open banking, seharusnya seperti apa? Next. Ya, seharusnya melalui open banking dan juga teknologi open APIs itu mengenable bahwa seluruh customer itu bisa melakukan transaksi maupun melihat datanya dari platform third party yang memang sudah di-trust gitu ya oleh bank tersebut yang menjadi partner. Nah, ini sebenarnya sebuah fenomena gitu ya yang di Indonesia sebenarnya sudah ada sedikit potensi yang ke arah sana gitu ya, dan kita sangat berharap ini dapat berkembang terus. Next. Jadi fitur-fiturnya seperti apa? Nah, ini mungkin sedikit contoh aja, tapi memang tidak terbatas pada hal ini saja. Yaitu pertama, bank menyediakan API untuk third party dapat secara aman atau secure mengakses customer information media gitu. Seperti identity untuk autentikasi, kemudian transaction data, untuk payments, dan juga beberapa use case lainnya seperti aplikasi loans, insurance, credit scoring, dan juga card management. Nah, biasanya sih dengan adanya teknologi memang
akan ada zero marginal cost untuk mengkoneksikan third party. Dan juga yang ketiga adalah adanya faster product development dan launch. Jadi di sini pun bank juga merasakan benefitnya. Next. Jadi ini sedikit contoh ya di tren di dunia barat sana. Jadi ini di Lloyds Bank kalau nggak salah di UK, di mana fitur open bankingnya dia adalah dia dapat mengconnect bank account dia yang lain-lain gitu ya. Di sini di gambar kedua terlihat ada Bank of Scotland, ada Barclays. Jadi dia bisa melink informasi transaksi bank yang ada di banknya dia yang lain dan digabungkan ke dalam satu buah platform di Lloyds Bank application-nya dia. Next. Dan ini adalah contoh yang di negara tetangga kita ya, di Philippines. Mereka punya ada e-wallet seperti Gcash, dan di sini use case-nya adalah untuk melakukan top-up yang seamless dari bank account-nya dia di Union Bank. Dan di sini juga terlihat user experience-nya sangat mudah ya untuk melakukan cash in atau top-up. Nah, ini juga mungkin kalau teman-teman familiar juga mungkin sudah dilakukan oleh GoPay dengan One Click BCA, dan itu merupakan sebuah tanda-tanda awal dari open banking di Indonesia. Next. Jadi secara gambaran keseluruhan ya, akan membawa manfaat sebenarnya open banking ini, baik itu ke institusi, ke customers, maupun ke newcomers. Sehingga memang open banking ini adalah sebuah tren, teknologi, dan juga ekosistem yang memang diharapkan dapat membangun dan mengakselerasi inovasi serta pergerakan digital ekonomi ke depannya. Next. Nah, ini sedikit survei ya mengenai open banking readiness. Nah, ini di sini dapat dilihat bahwa Indonesia mungkin peringkatnya masih cukup di bawah gitu ya, dengan skor 4,0. Memang ini riset di tahun 2018, tapi ini memperlihatkan bahwa potensi Indonesia memang masih sangat luas untuk pengembangan open banking ke depannya. Next. Next. Jadi sedikit overview Brankas sendiri sebelum kita masuk ke diskusi dengan Pak YB dan Pak Ben. Brankas sendiri adalah sebuah company yang menjadi solusi untuk last mile open banking gitu ya, di mana kami membantu bank maupun membantu fintech dan juga online commerce untuk membuild open banking ecosystem, di mana memang kita melihat Southeast Asia ini adalah sebuah region yang memang masih banyak potensi untuk kita bantu dengan teknologi. Dan di sini kita bisa lihat kita part of Epic Study, kemudian di support oleh Binex dan juga Plug and Play, Diamond Asia, dan kami juga terdaftar di Bank Indonesia. Next. Dan sebagai penutup, ini adalah overview dari apa sih sebenarnya yang di-offer Brankas. Mungkin setelah sesi ini, kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut mengenai Brankas, mengenai supply side, kita membantu sisi bank, dan juga mengenai demand side, di mana kita memiliki produk-produk inovatif untuk membantu transaksi dan operasi finansial fintech. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Silakan Bu Rina. Dilanjutkan. Oke, terima kasih Iksan. Terima kasih sudah sharing mengenai point of view kita. Ini dulu ya, nggak ada benar, nggak ada salah ya. Itu kita lihat dari yang di market seperti apa, yang kita lihat dari survei atau analis-analis seperti apa. Untuk itu, seperti yang tadi saya sebutkan, supaya lebih seru dan jadi discussion yang lebih menarik dan lebih membumi ya, karena di sini kita ada dua sisi tadi kan, supply dan demand, ada dari fintech dan ada dari bank. Saya akan mulai sesi panel discussion ini. Mungkin pertama saya mau tanya dulu ke Pak YB, boleh nggak? Saya ingin pertanyaannya adalah dari sisi perbankan. Pak YB kan sudah sekian lama di perbankan, terutama sekarang di BNI ya Pak ya. Nah, bagaimana Bapak melihat open banking API ini, khususnya mungkin di BNI sekarang ini apakah ini suatu opportunity baru, meskipun inisiatifnya sudah dimulai dari lama, tapi apakah ini suatu opportunity baru untuk bank, atau malah mungkin threat dan ancaman juga Pak ya untuk bank, karena kan misalnya ini dengan Coinworks P2P lending,
ini kan ada irisan juga ya secara bisnis ya yang seakan-akan apa namanya mirip gitu untuk lending. Nah, silakan Pak, kami ingin tahu perspektif dari sisi bank melihat open banking ini, Pak. Monggo, Pak. Oke, ya terima kasih Bu Katalina, teman-teman di peserta yang virtual nih. Di sini soalnya kita nggak bisa lihat pesertanya nih, satu persatu. Oke, jadi kalau saya melihatnya mungkin dari kacamata pelaku perbankan ya. Open API itu atau open banking deh. Open banking itu sesuatu yang memang keniscayaan, pasti semua orang akan jalan ke sana. Ya udah pasti ya jalannya seperti itu. Tapi kalau kita bicara sebenarnya open banking kan kita membuka produk and service bank ya kepada third party companies ya. Bukan sesuatu yang baru karena mungkin belasan tahun pun waktu zamannya belum banyak mobile app dulu di Amerika ada company yang namanya Mint ya. Mint itu waktu zaman orang semuanya masih internet masih baru rame-ramenya, dia itu sudah melakukan service open banking ya. Itu sebenarnya open banking yang pertama yang saya tahu ya. Udah 15 tahun lebih tetapi namanya masih belum keren kayak sekarang open banking ya. Nah, jadi pekerjaan yang namanya product and service bank ini dibuka, diekspos ke third party itu sebenarnya memang udah dari dulu orang udah mikirin ya. Cuman sekarang menjadi tren. Kenapa menjadi tren? Gara-gara ada teknologi yang bisa memudahkan ya dengan model API, microservice, munculnya fintech segala macam ya. Ini menjadi enable. Tetapi sebenarnya kalau kita bicara open banking itu sebenarnya part dari open API. Kalau orang IT mesti ngeliatnya kayak gitu. Open API adalah suatu teknologi untuk membuat crossing koneksi antar institusi bisa berjalan dengan mudah kayak gitu. Nah, kalau kita bicara open banking, itu kan kita sebenarnya definisinya membatasi adalah product and service bank itu di-serve oleh platform digital milik third party company. Padahal bank juga mempunyai platform digitalnya sendiri, ya, yang connect ke open API infrastructure bisa connect ke third party yang mempunyai produk and service lain juga. Ya, jadi sebenarnya kalau kita mau lengkap itu Open API is a cross between industry and digital platform, product and service dari multiple industry dan juga platform digitalnya. Tapi kita ngomong open banking, ya itu open banking satu sisi aja kita ngelihat karena bank sama service-nya bank ini di open kepada third party digital platform. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai third party digital platform, pertanyaan tadi Bu Rina, apakah banknya senang atau enggak? Ada senangnya, ada nggak senangnya sebenarnya. Ya, dari satu sisi untuk kalau kita ngomongkan bank itu semua institusi kita mempunyai produk atau service kan kita ingin mengextend produk kita, jualan produk kita, service kita kepada customer. Ya. Nah, kalau kita jualannya itu adalah misalnya kita bicara untuk menjual opening account, menjual credit card lewat digital platform, tentu bank itu akan menjadi happy karena dibantu jualan loh. Kemudian koneksinya adalah open bankingnya misalnya untuk pembayaran, payment segala macam. It's part of the bank service ya, seperti itu. Tetapi kalau kita bicaranya mengenai fintech platform, nah ini kebetulan Coinworks ini. Fintech platformnya adalah jualan loans, ya jualan lending. Ya. Tetapi lending ini membuka banking, open bankingnya adalah untuk statement. Karena waktu saya mau ngasih kredit ke orang, si fintech company ini nggak mempunyai data yang lengkap mengenai finansialnya, dia query ke bank melalui open bankingnya, statementnya diambil. Ya. Sehingga tahu profil finansialnya, sehingga dia bisa melakukan underwriting, memberikan kredit kepada customer. Ya, dijalankan seperti itu. Nah, dalam kondisi seperti itu, ya bank itu sebenarnya ada quote-unquote ya bukan dirugikan langsung ya, ada unsur dirugikannya adalah bahwa dia tidak bisa mengakses customer itu karena customer itu udah di-handle oleh si fintech company untuk memberikan loan-nya. Ya. Nah, dalam hal itu fintech competing with a bank to certain extent. Ya. Jadi hubungan open banking ini tergantung tadi Pak Iksan udah ngomongin ada payment, ada credit scoring, ada statement query, dan segala macam services yang bisa di-open di sini. Lari-larinya nanti adalah apakah sifat kerjasamanya tadi itu akan berupa kolaborasi, ya akan saling win-win, atau mungkin tadi ada unsur kompetisinya. Ya, jadi tergantung tipikal service yang dijalankan. Even dalam service yang sama seperti kasusnya lending, nggak akan selalu seperti itu karena bank pun juga belum tentu bisa reaching customer segment yang akan bisa di-reach oleh
fintech company ya. Kalau nggak bisa di-list, artinya sebenarnya fintech company membantu men-serve segmen-segmen yang bank itu nggak bisa dapatkan. Ya, jadi saya rasa mungkin untuk awalnya saya bisa ngomong bahwa namanya open banking itu untuk bank bisa menguntungkan, bisa juga nggak terlalu menguntungkan lah. Saya nggak akan ngomong merugikan, nggak terlalu menguntungkan karena ada unsur kompetisi di dalamnya. Kurang lebih kayak gitu dulu, Bu Rina. Makasih. Oke, makasih Pak YB, menarik banget nih. Kayaknya mesti langsung ke Pak Ben nih. Tadi soalnya pas banget ya, bisnisnya itu yang kata Pak YB, saya nggak bilang merugikan sih, tapi kurang menguntungkan juga. Coba Pak Ben, kalau dari perspektifnya Pak Ben seperti apa Pak Ben? Seru nih kayaknya. Tentunya kalau kita bilang apakah bisa menguntungkan atau enggak dari perbankan, ya itu kan masuk lagi ke era digital yang baru ya, new economic model, di mana memang masih banyak yang perlu di figure out gitu kan, perlu dipikirkan lagi bagaimana cara ke depannya. Tapi kan yang kita nggak bisa pungkiri adalah memang customer preference ya. Business exists karena kita harus memberikan suatu value ke customer kita. Dan memang sudah menjadi trennya di dunia, mereka maunya convenience, ya kan, untuk bertransaksi, apakah itu lewat fintech ataupun lewat perbankan, semuanya harus mengadopsi teknologi untuk supaya bisa memenuhi demand dari millennials, ya kan, yang inginnya convenient, serba instan, ya kan. Itu udah nggak mungkin lagi kita bisa fully manual lagi. Jadi memang kalau dari sisi Pak YB tadi memang saya suka beliau membuka bahwa memang question pertamanya adalah apa yang untungnya dari perbankan. Apakah bisa merugikan juga karena kita mengambil customer mereka juga potentially. Tapi dia juga open bahwa ya belum tentu customer tersebut memang di-serving oleh perbankan sendiri. Memang yang kita pun juga melihat customer kita dan fintech lain kebanyakan adalah serving the underbank ya. Jadi memang mereka memiliki akun bank tapi belum mendapatkan akses finansial seperti layanan kredit sepenuh dengan customer lain. Nah, itu memang menjadi target market kita, dan disitulah kita bisa melihat sebenarnya ada saling melengkapi antara fintech dengan perbankan. Adapun juga perbankan yang mungkin mereka punya credit side, mereka lebih fokusnya ke corporate, mereka nggak build untuk retail ataupun untuk SME, ya kan. Nah, disitulah sebetulnya masih banyak saya rasa area kolaborasi yang bisa dilakukan, yang bisa dieksplor. Tapi memang ya, apakah itu sudah pasti bisa menguntungkan untuk perbankan juga? Ya, revenue-nya, modelnya itu yang kita harus terus lebih dalam lagi sih menurut saya. Ya, oke. Makasih Pak Ben komennya Pak, karena memang pas banget ya di sini ya. Jadi saya juga setuju tadi dengan Pak Ben, di mana terutama untuk Indonesia ya, tadi di awal saya sempat bilang yang unbank ini masih banyak banget gitu ya. Cuman memang pada saat kenyataannya di praktek belum tentu juga kan ngambilnya yang area-area seperti itu. Tapi benar juga di sisi lain bahwa teknologi ini di mana terutama milenial sudah mencari yang lebih mudah dan lebih murah tentu saja. Itu juga salah satu mungkin bisa menjadi masukan juga untuk sisinya Pak YB. Enggak ya? Iya enggak Pak YB? Seru kayaknya ya. Oke, terima kasih. Mungkin saya tadi mau balik lagi ke Pak YB agak mengenai balik lagi ke sisi perbankan, adopsi open banking ini. Mungkin pertanyaannya lebih ke gini Pak YB, agak balik ke yang soal teknologi dan bisnisnya bank. Kalau saat ini, terutama di BNI ya Pak YB, sekarang ada di BNI. Seperti apa sih Pak, kalau di benchmark dengan industri perbankan, baik itu di dalam maupun di luar negeri gitu ya Pak ya. BNI ini seperti apa Pak statusnya sekarang untuk adopsi open banking, dan mungkin kalau ada rencana-rencana khusus untuk mengembangkan, kira-kira seperti apa Pak? Ada yang bisa di-share Pak? Oke, aku rasa mungkin yang pertama kayak gini. Di Indonesia itu open banking sekarang lagi di-lead oleh Bank Indonesia ya. Jadi kalau di dalam BSPI, Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia yang di-develop oleh Bank Indonesia, salah satu ada 5 inisiatif di situ, salah satunya adalah Open Banking Initiative.
Ya, di dalam Open Banking Initiative Bank Indonesia objektifnya adalah menciptakan hubungan kerjasama antara bank dengan fintech, membuka jalur kerjasama itu dengan open banking services di Indonesia. Ya, nah saat ini sebenarnya baru aja minggu lalu benar di kick off untuk working group-nya, jadi asosiasi sistem pembayaran perbankan bekerja sama dengan Bank Indonesia itu membuat blueprint, membuat working group mekanisme open banking itu seperti apa. Tapi nggak dinamakan open banking, ngomongnya open API. Ya. Jadi bicara mengenai inisiatif open API untuk Indonesia. Idenya seperti apa? Idenya mungkin kita lihat negara-negara yang sudah menjalankan open banking ya, kayak misalnya Singapura sudah mempunyai standar playbook-nya, dia open banking playbook segala macam. Nah, Indonesia kita juga ingin membuat hal-hal seperti itu juga. Ya. Untuk tujuannya adalah untuk memudahkan bagaimana fintech company nantinya bisa connect ke banking service dengan lebih mudah, karena dibantu dengan membuat standardization, nanti API-nya itu seperti apa, messaging-nya, data apa yang dilempar, itu mau dibuatin standar supaya akan lebih mudah. Jadi untuk onboarding-nya dipermudah, seperti juga domainnya Brankas yang ingin mempermudah onboarding fintech ke bank ya. Sama, jadi nantinya BI akan memfasilitasi sistem itu untuk onboarding fintech dengan banking services. Dibuat servicesnya akan menjadi generic lah, satu dengan yang sama. Nah, tetapi kalau kita melihat, jadi itu adalah blueprint yang ada sekarang ya, dan sedang dikerjakan, digodok untuk nanti akan keluar dengan Indonesian Standard untuk open banking, yang itu akan memudahkan semua players-nya untuk bergabung di situ. Nah, kalau kita bicara inisiatif satu persatu yang dijalankan sekarang itu sebenarnya sudah banyak bank yang sudah menjalankan inisiatif itu, open API atau open banking. Ya. Open API connect dengan customer-nya langsung, ataupun open banking connect dengan third party. Ya. Even kalau kita bicara open API kayak BNI, kita tuh mempunyai kira-kira 200 open API services yang kita udah open untuk publik. Ya, jadi cukup banyak ya isinya, ada payment, ada statement, ada virtual account registrations, many things ya. Jadi terkaitnya ke sana. Tetapi memang belum sampai di open benar-benar, karena kita biasanya umumnya setiap ada kerjasama kita create sesuatu yang baru, nanti kerjasama berikutnya yang mencontek yang API yang udah ada. Nah, API-nya adalah API versi Open API versi BNI, itu yang Mandiri punya sendiri, BRI sendiri, BCA, semua bank mempunyai versinya masing-masing. Nah, ini nanti yang juga akan makanya kalau ada third party yang ingin connect ke bank A, bank B, bank C, pasti mereka mempunyai messaging yang berbeda-beda juga, ya kan, parameter yang berbeda, jadi mereka harus tahu. Nah, itu yang mungkin akan dipermudah nanti dengan adanya blueprint sistem pembayaran Indonesia, standar open banking di Indonesia, sehingga third party itu akan mudah connect ke banking service atau banking product, masih banking product. Nah, kalau bicara lagi, itu isunya dari pertanyaan Bu Rina ya, tapi tadi kalau boleh saya nyinggung dikit tadi dengan Pak Ben. Jadi kalau saya lihat itu kan namanya hubungan bank dengan fintech itu sudah berjalan beberapa tahun. Ya. Jadi sudah orang mulai melihat modelnya sebenarnya. Kalau dulu orang hanya banking itu kan ngomongnya khawatir kalau servisnya nanti customer market share-nya diambil oleh fintech. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat modelnya, itu yang lebih dominan itu akan nanti sifatnya bentuknya kerjasama, kolaborasi. Ya, kayak misalnya kalau dengan kayak tadi saya cerita. Jadi ini modelnya banyak. Bank dengan fintech lending. Ya, mungkin fintech lending ini menjual loans ke segmen customer-nya bank, bisa aja. Ya, kan tadi kan kalau kita bicara dengan fintech ya, tipikalnya jawabannya kayak Pak Ben tadi ya kan, kita serahkan kepada mekanisme pasar, dia suka dengan convenience seperti apa layanannya. Kalau banknya nggak bisa memberikan layanan yang menarik, dia pakai fintech itu pakai lebih enak, friendly platformnya, why not using that fintech platform? Jadi dibuka open banking. It's okay, kita buka seperti itu. Ya. Jadi kelihatannya compete di satu sisi, tetapi balik lagi, kita bank itu bisnis functionnya adalah lembaga intermediasi. Menarik funding nasabah, memberikan lendingnya. Ya. Fintech lending just memberikan loans, nggak bisa menarik dana nasabah. Ya. Fintech juga membutuhkan pendanaan. Pendanaan dari mana? Salah satunya dari bank. Jadi kita bisa kerjasama dalam bentuk joint financing.
Jadi model-modelnya ini kerjasamanya B2C-nya sepertinya komplit, tetapi kita bisa kerjasama di B2B. Jadi model-model hubungan, makanya hubungan fintech dengan bank ini seperti apa? Buat saya sih selalu menarik, karena ada kayak komplitnya, kayak ada kolaborasinya dulu. Jadi setiap saat itu kita bisa melihat model yang tepat. Jadi karena kita tuh masih dalam market yang transisi, mungkin orang masih bertanya-tanya, banyak bertanya-tanya. Tapi kalau saya melihat nanti kalau market yang udah mature, ini akan banyak yang sifatnya kerjasama akan banyak. Ya. Mungkin yang komplit itu very specific. Kalau memang akan ada orang masuk benar-benar go untuk becoming a digital bank, nah itu komplitnya adalah bukan bank again fintech, bank again digital bank. Topiknya bukan di webinar yang ini, Bu ya. Lagi ya Pak ya. Terima kasih, Bu. Makasih Pak, menarik banget. Nah, tadi kan Pak YB sempat bicara soal sekarang sudah dimulai minggu lalu atau 2 minggu lalu working group dengan BI kan ya Pak ya, dengan ASPI, BI dan perbankan untuk membuat satu semacam standar sehingga intinya nantinya memudahkan onboarding third party termasuk fintech ini terhubung dengan bank, begitu ya Pak ya. Nah, mungkin aku mau tanya ke Pak Ben, menurut Bapak gimana? Apakah ada entah saat ini atau yang sudah kebayang atau yang informasi yang sudah didapat, apakah ada challenge tertentu, obstacles atau apapun yang dilihat dari sisi ini, Pak Ben? Silakan Pak Ben. Kalau dari sisi saya sih mungkin ya maksudnya apapun perubahan yang ada ya di dunia ini itu untuk incumbents ataupun pemain-pemain yang sudah besar, apakah itu pemerintah ataupun swasta, itu tidaklah mudah ya. Menurut saya jadi yang paling susah memang adalah dari sisi internal, ya kan? Bagaimana stakeholders semua bisa mengaccept perubahan ataupun general direction dan velocity-nya ya dari perubahan tersebut. Saya mungkin nggak usah ngambil contoh jauh ya. Misalnya kalau kita melihat payments, interbank payments ya, walaupun juga Pak Yebi juga tadi kan mengatakan bahwa yang akan difokus dulu adalah payments. Itu yang paling mungkin transaction service yang sangat krusial dan paling mungkin salah satu yang paling basic di dunia perbankan. Tapi kalau kita melakukan payments antar perbankan dari satu bank A ke bank B gitu ya, misalnya dari BCA keluar ke bank BNI, vice versa, itu tidaklah seamless ya menurut saya. Masih banyak kadang-kadang terjadi delay ataupun settlement issues. Kita pun juga misalnya di Coinworks harus suka juga memakai third party provider yang menjadi bridge connector antara BNI atau BCA dengan bank lain gitu, agar bisa instan, karena si customer bingung, kok saya udah minta disbursement request-nya dikonfirm 2 hari yang lalu, tapi kok belum dapat duitnya nih, dananya. Nah itu, tapi kita cuma bisa jawabnya adalah ya bank pengirim sudah mengkonfirmasi, tapi bank penerima belum terima nih, gitu kan. Jadi hal yang basic seperti itu aja kita harus terpaksa ya pakai third party vendor yang bisa men-settle secara instan gitu. Jadi customer happy dengan seperti itu. Nah itu sebetulnya kan seharusnya ini kan interbank ini kan sudah disettle dengan antara bank dengan bank ya, maksudnya dari berapa tahun yang lalu ya harusnya ya. Kalau saya ngeliat secara basicnya aja ya. Jadi itu kan kenapa belum? Ya mungkin dari sisi internal merasa ya ini kan ada concern tersendiri lah. Saya nggak tahu apakah itu dari sisi KYC-nya, apakah itu dari sisi business practice-nya. Itu saya kan bukan dari perbankan, saya nggak terlalu familiar ya background-nya. Tapi saya lihat kalau dari pengamat dari luar, saya melihatnya itu sesuatu yang basic. Kenapa kita sebagai customer nggak bisa men-settle secara instan nih untuk local payments ya dari satu bank ke bank lain. Jadi ya saya sih melihat sepertinya ada resistensi lah ya dari internal. Kalau saya rasa sih dari teknologi sudah ada ya infrastruktur dari lumayan jauh. Buktinya kan kalau kita ATM itu kan bisa settlement-nya cukup instan ya. Tapi kalau kita melakukan interbank payment secara online itu belum bisa instant settlements. Oke, makasih Pak Ben. Pak YB pengen menanggapi Pak YB? Kalau saya rasa mungkin karena diomongin payment ya. Payment di Indonesia itu infrastruktur untuk payment ada 3 sistem Pak sebenarnya. Satu adalah yang model untuk GPN,
yang untuk gerbang pembayaran nasional, itu yang mekanismenya lewat switching. Switchingnya kan ada 4, sekarang ada Jalin, Arta Jasa, Rintis, dengan Alto. Ya. Ini lewat mekanisme seperti ini. Mekanisme ini real time, Pak. Ya, real time, tapi dengan catatan transfernya selama di bawah 50 juta atau 25 juta, tergantung banknya masing-masing ngesetnya. Ya, karena limit di sistem switchingnya ini dari GPE-nya itu adalah 50 juta. Ya, diomongin seperti itu. Nah, kemudian ini real time, ya, pasti langsung. Ya. Service yang kedua adalah kalau kita bicara melalui mekanisme clearing, SKN, ya, lewat Bank Indonesia. Itu ada 2, SKN ataupun RTGS. Kalau jumlahnya antara sampai 100 juta, kita bisa pakai mekanisme SKN. Kalau udah di atas, maunya gede 500 juta ke atas, memakai RTGS. Ya. Memakai clearing itu SLA-nya 1 jam, RTGS SLA-nya 30 menit. Ya. Jadi memang ada delay di situ, nggak real time. Jadi sebenarnya real time atau enggak tergantung service mana yang dipakai. Ya. Kalau amount kecil harusnya lewat jaringan yang GPN, itu real time. Tetapi kalau service besar memang ada a bit delay. Nah, kalau isunya ada tadi mengenai, ya, itu kalau transfer ya, transfer antar bank ya. Kalau pembayaran kartu kredit atau lain-lainnya itu ada mekanisme yang beda lagi kayak gitu. Jadi kalau mekanisme transfer antar bank mestinya hanya ada 3 macam ini. Ya. Pembayaran virtual account, ya, pembayaran virtual account bisa lewat mekanisme 3 ini juga gitu. Jadi seberapa cepat segala macam ya gara-gara ada isu services mana yang dipakai. Tapi saya nggak tahu yang tadi Pak Ben ngalaminnya spesifik, yang case-nya seperti apa. Tapi kalau secara umum saya jawab, memang ada 3 mekanisme yang berjalan. Itu sih. Oke, terima kasih Pak Ben. Mudah-mudahan sedikit memberikan bayangan ya Pak ya. Mungkin nanti kalau ada yang perlu dieskalasi yang ke BNI bisa langsung ke Pak YB. Atau bisa pakai produknya Brankas nih. Pakai BNI aja Pak. Nanti Iksan langsung datang ke Pak Ben ya untuk nawarin tadi disburse ya. Oke, terima kasih. Siap. Oke, nah, kita udah seru tadi ya perspektif dan cukup hangat sekali dengan real case yang ada di lapangan seperti apa gitu ya. Nah, tadi kan juga sudah mulai disinggung dari Pak YB maupun dari Pak Ben. Ujung-ujungnya lah lebih banyak kolaborasinya lah, meskipun tetap ada kompetisi, tapi tetap lebih banyak kolaborasinya. Jadi kita sepakat ya Pak Ben sama Pak YB, kolaborasi lebih banyak ya Pak ya. Nah, untuk itu mungkin tadi udah sedikit dibahas, tapi kalau boleh sekali lagi Pak Ben, kolaborasi yang seperti apa, terutama kalau dari Coinwork ya, yang real, yang nantinya diharapkan bisa dilakukan bersama terkait dengan adanya open banking ini Pak Ben. Kalau dari sisi fintech seperti apa Pak Ben? Kalau saya rasa sih cukup banyak ya kolaborasi yang harus terjadi ya. At least kalau dari sisi kita fintech, mau nggak mau pasti harus ada kerjasama dengan perbankan lah ya kan. Karena kita reliant ke infrastruktur perbankan untuk melakukan transaksi. Apakah itu melakukan payments misalnya, kita juga sudah terhubung dengan API dari 2 bank misalnya untuk instant disbursements gitu. Untuk misalnya source of funding, kita juga dapat juga dari perbankan juga, lokal maupun luar negeri juga. Nah, dari sisi information exchange ya kita berharap itu juga akan bisa bergerak ke arah sana juga ya. Dari sisi leads dan information exchange itu juga saya rasa menjadi satu faktor lagi yang bisa saling melengkapi antara fintech dengan perbankan. Kita pun juga sebetulnya aktif juga mengeksplor bagaimana ini bisa terrealisasi ke depannya. Karena memang dari sisi informasi kita juga sudah kerjasama walaupun bukan dengan perbankan, tapi dengan pihak-pihak lain ya, misalnya dengan platform-platform lain dari sisi e-commerce ataupun dari sisi SaaS-based services, di mana kita mengkonsum leads ataupun data tentunya dengan customer consent untuk membantu underwriting yang cepat ke ekosistem customer mereka. Jadi kenapa nggak juga dengan perbankan gitu kan ya? Asalkan marketnya terdefine dengan baik ya, sehingga tidak saling competing lah ya dari sisi fintech dengan perbankannya. Ataupun kalau target market yang sama, mungkin produk yang dibawa juga berbeda antara fintech dengan perbankan. Misalnya kalau ditanya apakah kita bisa compete dengan bank, kalau dengan rate-nya perbankan kita nggak bisa compete lah. Karena segmen marketnya pun berbeda, tentu kita punya cost of borrowing-nya juga lebih
lebih tinggi juga ya. Ya, betul. Oke. Nah, mungkin pertanyaan berikutnya nih ya, apa namanya? Kalau nanti dari Pak YB maupun Pak Ben, untuk open banking ini end goal yang dibayangkan tuh seperti apa sih nantinya open banking untuk atau open API di Indonesia ini supaya benar-benar lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya, begitu ya kira-kira ya. Kalau dari Pak Ben ngelihatnya gimana? Pengennya tuh kayak apa sih open banking ini atau open API ini nantinya? Wah, saya sih juga kalau ditanya seperti itu agak susah jelasin ya. Tentunya pengennya sistem yang cukup open ya. Waktu itu kan sewaktu Indonesia tadinya ada isu mengeluarkan GDPR-nya kita. Wah, saya sangat happy tuh. Tapi ternyata udah setengah tahun belum ada follow up, mungkin gara-gara COVID ya. Jadi prioritasnya jadi terundur lagi gitu. Tapi kalau sudah adanya aturan main GDPR tersebut, itu kan menjadi pegangan untuk semua player, sehingga pergerakan ke open banking pun sudah ada fondasinya. Ya kan? Kalau sekarang ini kan karena GDPR-nya belum keluar ya, kita juga masih hanya ke UU ITE aja, yang sebetulnya mungkin masih belum sufisien juga ya menurut saya, mengenai data protection, data ownership, itu duduk di mana gitu. Sehingga menurut saya kalau itu belum keluar, open banking tidak akan bisa memenuhi 100% potensialnya. Di mana ya kita inginnya kan dengan adanya adopsi yang standar yang ada antar perbankan ataupun dengan fintech masing-masing, itu jadi lebih luas ya pergerakannya. Kalau kita sekarang ini kan kebanyakan bilateral ya. Antara kita diskusi satu fintech dan satu perbankan itu biasanya bilateral, dan karena ini hanya masih baru, semuanya masih pembelajaran ya, walaupun itu sudah 4-5 tahun ada di market, tapi tetap saja masih ada yang belajar, berapa bank baru lagi mau explore lagi, mau buka, tapi it takes time, dan setiap kali diskusi itu ya untuk pergerakan untuk menuju pilot bisa 6 bulan sampai 1 tahun kira-kira, dan itu hanya satu pilot program, belum lagi ntar kalau online, ekspansi program, modifikasinya. Jadi saya rasa sih dari sisi speed-nya aja sih, speed to market-nya itu yang menjadi sangat pelan, dan juga memang karena belum adanya infrastruktur yang memadai, jadinya tetap banyak juga bridging antara fintech dengan perbankan, akhirnya manual, masih banyak manual work, belum bisa fully automated, dan itu menjadi pain point juga antara dalam kerjasama yang dijalin. Oke. Makasih Pak. Kalau dari Pak YB, dari sisi perbankan gimana Pak? Tadi saya jadi ngelihatnya mungkin pas Pak YB cerita soal working group yang udah mulai dan sebagainya, I don't know apakah dari fintech juga diajak atau enggak. Tapi balik lagi ke pertanyaan yang sama ke Pak YB, end goal-nya seperti apa sih open banking? Tadi dari fintech side sudah share ya, pengennya seperti apa. Nah sekarang dari perbankan seperti apa Pak YB? Oke. Mungkin kayak gini, tadi sebelum jawab Bu Rina ada yang kelupaan tadi. Aftek itu, asosiasi fintech itu termasuk diajak untuk bicara mengenai open banking. Jadi dari asosiasinya udah diundang, ada di situ. BI yang mengundang ya. Kemudian tadi sempat ngomongin mengenai tadi Pak Ben ngomong mengenai gimana kerjasama credit scoring. Kita pun seperti kayak credit scoring kita buka loh Pak. Ya, jadi misalnya Bapak, tapi spesifik ya, kita ngomong untuk credit scoring untuk SME, small business. Jadi kalau Bapak punya customer, perusahaan kecil, UKM, ya, Bapak mau financing, nggak tahu skornya, kalau dilempar ke kita, itu customer kita bisa ngasih scoringnya Pak. Jadi kita udah nyediain sebenarnya, jadi open banking, tapi ini belum widely used ya, karena baru masih kita siapkan sebenarnya. Kalau kita ngomong fintech-nya nanti mungkin kita bikin digital loan sendiri, tapi kita bisa open ke fintech yang lain. Jadi open banking itu suatu service yang akan selalu direktorinya nambah terus kayak gitu ya jenisnya ya. Kita setiap saat kita ngelihatnya begitu ada bisnis baru kita buka. Nah kurang lebih kayak gitu. Nah balik ke Bu Rina tadi, end goal-nya seperti apa ya? Kalau saya bicara memang saat ini di Indonesia ini yang namanya hubungan fintech, bank, digital bank segala macam itu we are on the transitions ya.
semua orang bicara transformasi digital, semua established marketnya, ya kita belum mencapai titik equilibriumnya kalau saya lihatnya seperti itu. Ya, titik equilibrium maksudnya seperti apa? Sebagai contoh kayak gini ya, kita kalau ngomong yang namanya digital ecosystem yang stable di mana? Kita ngomong Cina deh kondisinya. Ya. Buat saya pada saat ini Cina bisa dilihat, negara Cina ini bisa dilihat sebagai satu contoh yang udah stabil. Di situ ada yang namanya Tencent dan Alibaba yang sangat dominan. Ya. Pada saat dulu perbankan masih konvensional, mereka keluar masuk sebagai digital payment yang dominan, ya. Sehingga Alipay dengan WeChat Pay atau Weixin Pay namanya di sana menjadi dominan banget menguasai satu negara itu, ya. Jadi orang kalau payment ya punyanya dua itu aja, di semua penduduk Cina hanya pakai itu, nggak pakai platformnya perbankan, ya. Jadi mereka nguasain bahkan service bank pun di channel ke sana, ya. Seperti tadi ngomong Pak Ben yang ngomongnya is convenience, mana yang menguntungkan untuk customer lebih suka pakai platform digital itu, dan yang ready in the market memang dua player itu yang dominan, banknya kalah dalam bersaing. Nah, itu membuat titik equilibrium yang baru kan. Jadi payment kalau ngomong di sana payment, bank is left behind. Bank itu hanya jualan produknya. Ada beberapa bank yang sangat mungkin open segala macam yang mungkin banyak ya, tapi saya lihat ada salah satu contoh kita ngomong China Merchant Bank. Mereka juga punya platform digitalnya dan mereka sangat open. Ya, jadi dari platform digitalnya bank itu mereka bisa pesan taksinya. Kalau Uber di Cina kan namanya Didi, dia bisa pesan taksi lewat app-nya bank. Mereka mau pesan makanan ke restoran bisa pakai app-nya bank. Ya. Jadi mau bayar ke bukan GoPay kalau sana, ke Alipay atau ke Tencent-nya juga bisa pakai app-nya. Jadi app-nya bank itu menjadi sesuatu yang open dan juga menjadi super app, competing dengan platform digital yang lain. Nah, bank ini kalau tadi di positioning sebagai open banking, produknya dia hanya punya produk aja yang menjual service digitalnya adalah platform yang lain. Dia sendiri juga sekarang itu bertransformasi menjadi platform digital yang bisa menjual service dari institusi lain juga menjadi open. Ya, jadi mereka juga lagi bertransformasi. Kalau titik equilibrium sekarang mereka itu adalah banknya hanya jualan produk, penguasa digital market adalah Alipay dengan Tencent, ya dengan WeChat Pay-nya. Udah stable bertahun-tahun seperti itu, di market seperti itu. Nah, mungkin banknya juga mulai menyusul nih, sebagai digital transformation-nya berjalan. Ya. Jadi kalau saya melihat, di Indonesia, ini kita masih transisi nih. Semua orang bicara mengenai investment. Ya. Startup maupun unicorn kita di Indonesia masih burning money. Masih menciptakan market, masih mencari titik seimbang baru, use case-nya dibangun, segala macam. Ya. Nah, kalau saya lihatnya ini masih dalam masa transisi karena kalau di Cina mereka udah ngomongnya bottom line-nya seperti apa, ya karena unicorn ya bukan unicorn kalau di Cina ya udah lebih gede lagi ya. Di biangnya unicorn ini Alibaba ataupun Tencent, mereka ini udah bicaranya bottom line model, ya company yang mereka bangun mencari profit, revenue dari mana is a real business. Ya. Sedangkan di Indonesia masih membangun ekosistem investment di situ, investment mode supaya mencapai titik di mana mereka udah strong. Jadi posisinya nantinya ini kalau mereka udah semuanya udah strong, player-playernya udah berhenti bakar uang, itu akan tercipta yang namanya equilibrium baru yang saya melihatnya. Ya, jadi saya melihatnya titiknya di mana nggak tahu Bu, karena semua orang masih compete. Selama digital company ini, digital native company-nya nggak cukup cepat, banknya kan juga harus ngejar. Ya, jadi titik keseimbangannya mungkin akan berbeda dengan apa yang terjadi di Cina. Nggak akan banknya tidak hanya akan diam di belakang sebagai produk, tapi mungkin digital platformnya bank ini juga lebih kuat lah dibanding dengan di Cina. Itu yang prediksi saya kalau saya melihat perkembangan yang ada di Indonesia. Kurang lebih kayak gitu, Bu Dina. Terima kasih. Terima kasih banyak, Pak. Menarik banget nih view-nya. Sebetulnya masih pengen ngobrol banyak, tapi mungkin kita harus mulai masuk. Saya udah di opia ya bahasa Jawanya untuk masuk ke Q&A. Ada beberapa pertanyaan ini. Boleh ya kita mulai masuk Q&A ya. Ini pertanyaannya yang pertama, untuk perbankan Indonesia dari sisi regulasi apa sih yang menghambat implementasi open banking dan regulasi apa yang diharapkan harus ada? Mungkin
Pak YB kali ya bisa jawab. Saat ini nggak ada spesifik regulasi yang menghambat implementasi open banking ya. Jadi yang dilakukan oleh Bank Indonesia BSPI tadi adalah membuat standar open banking di Indonesia. Tetapi untuk menjalankan open banking masing-masing bank ini bisa melakukan inisiatifnya. Kita juga udah mempunyai partner beberapa fintech yang udah menjalankan open banking. Ya, jadi kalau memang ada fintech baru yang on board, ya silahkan aja kerjasama dengan masing-masing banknya, bukan hanya BNI, bank-bank lain juga melakukan pekerjaan itu. Jadi nggak ada isu regulasi. Tetapi walaupun nggak ada regulasi yang spesifik, bank itu memang lembaga yang sangat highly regulated. Ya. Kita menjalankan servis baru pun itu harus ada izinnya segala macam. Jadi memang itu yang membuat yang namanya bank itu menjalankan produk baru itu nggak bisa cepat. Jadi ada lead time lah untuk ngerjain itu semuanya. Seperti artinya, itu nggak ada yang spesifik. Artinya mungkin dari sisi regulator juga bisa mendengar masukan seperti ini ya Pak ya, supaya juga bisa membantu perbankan untuk cepat go to marketnya juga kali ya Pak ya. Ya jalan kok, bahkan regulator kan juga ada fintech office yang memang untuk memboosting pertumbuhan fintech kan. Oke. Pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana mungkin agak terkait tadi, bagaimana regulasi open banking pada bank BUMN? Apa syaratnya agar bisa terhubung dengan bank BUMN? Regulasinya tadi setiap produk baru pasti kita harus membuat analisa risiko segala macam, justifications untuk bisnisnya normal aja, ini bisnis kita running. Syaratnya bisa terhubung ya langsung aja kontak ke kami ya, atau Brankas juga bisa dikontakin. Saya campaign juga ke Brankas kan, bisa mereka menjadi penghubung langsung aja saya rasa. Oke, karena waktunya sudah mepet, mungkin kalau ada pertanyaan lagi nanti kita bisa. Oh ini mungkin biar lebih jelas lagi, ini ada pertanyaan dari Pak Tri Febriantono Saputro. Setahu saya belum ada standar Open API dari regulator, bagaimana menyikapinya? Ya nanti memang di standarnya baru, makanya di BSPI yang dibikinin untuk standar yang baru, nanti akan ada standarnya, regulasi, authentication-nya segala macam akan diatur di situ. Memang sekarang belum ada, masing-masing bank bikin sendiri. Oke. Ya, terima kasih banyak. Sebetulnya pengennya lanjut terus ya Pak ya ngobrolnya, tapi saya tahu Pak Ben dan Pak YB apalagi pasti sudah sibuk sekali. Terima kasih banyak, ini insight-nya luar biasa. Jadi teman-teman kelihatannya sudah di penghujung acara, diskusi yang sangat menarik, terutama dengan hadirnya dua narasumber hebat dari sisi fintech Pak Ben maupun dari perbankan Pak YB. Sekali lagi mewakili Brankas, terima kasih banyak Pak YB, terima kasih banyak Pak Ben untuk waktunya. Open banking, API, collaboration, ini adalah 3 keyword yang saya dapatkan dari diskusi hari ini. Dan kita semua bisa meyakini dan melihat potensinya itu sangat luar biasa yang bisa dihadirkan untuk kepentingan tidak hanya seluruh stakeholder terkait, tetapi termasuk kita ini sebagai konsumen ya, yang nantinya akan mendapatkan kemudahan-kemudahannya. Sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya. Saya ingin menutup diskusi kita hari ini dengan satu kutipan kuno, sekuno diri saya. Ya ini simpel banget kutipannya, sebetulnya sangat sering dibilang, the only things that constant is change, right? So, selalu akan ada sesuatu yang baru setiap hari. Ketika besok kita bangun pagi, kita lihat berita, inovasi baru dan tren baru udah bersiap-siap menyerbu dan menyapa kita on how we live, how we learn, and jangan lupa how we play juga, itu paling penting. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir di webinar Brankas hari ini. Sampai bertemu lagi di Brankas webinar series yang berikutnya. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak YB, Pak Ben, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Rina, terima kasih Pak Ben, Pak Iksan, semuanya. Terima kasih. Salam sehat untuk semua. Terima kasih Pak. Selalu sukses.